Perkenalkan, nama saya Yuka Diarta, ingin menjelaskan soal nomor satu. Jadi soal nomor satu itu soalnya tentang rangkaian RC 2 node. Jadi RC 2 node itu kayak kita punya dua titik tiap nodenya, punya kapasitor ke ground C1 dan C2. Ada resistor antar node yaitu R12. Dan tiap node juga nyambung ke ground lewat resistor masing-masing. Terus dari hukum Kirchhoff, arus yang keluar dari tiap node sama dengan 0. Maka muncul dua persamaan yang ada di soal. C1 dV1 per dt sama dengan min G1 V1 min G12 dalam kurung V1 V2 dan seterusnya. Maka node 1 kehilangan arus karena resistor ke ground, dan karena arus ke node 2 node 2 dapat arus dari node 1 tapi juga buang ke ground. Habis itu tinggal kita masukin nilainya, yaitu menjadi min 3V1 plus V2. Lalu dapat matriksnya kita A, yaitu min 3, 1, 1, min 3. Apa itu matriks A? Matriks A itu jadi kayak nunjukin gimana tegangan berubah seiring waktu. Nilai negatif itu diagonal min 3, artinya sistemnya Lucy alias energi terus keluar via resistor, jadi sistemnya pasti stabil. Untuk nyari eigen value itu pakai determinan A min lambda I sama dengan 0. Terketemu hasilnya kayak yang di situ. Terus kondisi awalnya untuk nyari kondisi awal Vt, berarti V1 masukin 0 sama dengan 1, V2 0 sama dengan 0. Terketemu V0 sama dengan setengah 1, 1 tambah setengah 1 min 1. Solusi akhirnya V1T sama dengan setengah E min 2T plus E min 4T. Saya Raka Saputra akan menjelaskan soal nomor 2. Pada soal ini diberikan matriks A sama dengan negatif 3, 1, 1, negatif 3. Pertama A. Nilai eigen dihitung dari determinan A negatif lambda I sama dengan 0 dan diperoleh dua nilai eigen, yaitu lambda 1 itu negatif 2 dan lambda 2 itu negatif 4. Vektor eigennya adalah 1, 1 untuk lambda negatif 2 dan 1 negatif 1 untuk lambda negatif 4. Kedua, yang B. Matriks A dapat didiagonalisasi dengan P sama dengan 1, 1, 1, negatif 1 dan D-nya negatif 2, 0, 0, negatif 4. Sehingga terbukti bahwa A sama dengan PDP inverse. Yang ketiga, yang C. Solusi umum sistem diperoleh V1 T sama dengan 3E pangkat negatif 2T tambah 2E pangkat negatif 4T. V2T sama dengan 3E negatif 2T dikurang 2E pangkat negatif 4T. Terakhir yang D. Karena kedua nilai eigen bernilai negatif, sistem bersifat stabil. Mode dengan nilai eigen negatif 2 meredam lebih lambat simetris, sedangkan mode dengan nilai eigen negatif 4 meredam lebih cepat atau antisimetri. Jadi saya kali ini akan menjelaskan nomor 3, yaitu motor DC penggerak beban inersia. Dan pertama kita diketahui mendapatkan nilai RA sebanyak 2 ohm dan LA 0,5 KE atau konstanta tegangan balik sama dengan KT itu konstanta torsi memiliki nilai yang sama, yaitu 0,1. J sama dengan 0,02 kg per meter kuadrat, lalu B 0,02 ms per rad. Jadi pertama-tama kita disuruh mencari matriks sistem A. Matriks A ini didapat dari persamaan dinamik motor DC. Lalu kita menghitung resistansi, induktansi, dan konstanta torsi atau KE dan KT dan mendapatkan nilai sebanyak
min 4, min 0,2, 5, min 1 matriks. Lalu langkah berikutnya kita mencari eigenvalue-nya. Pertama-tama kita menghitung determinannya dan mendapatkan hitung determinannya min 4 dikurang eigenvalue tutup kurung dalam kurung min 1 dikurang eigenvalue lagi lalu dikurang min 0,2 dikali 5 sama dengan 0. Lalu setelah kita hitung, setelah kita kalikan, kita sederhanakan. Dari sini kita dapatkan persamaan kuadrat eigenvalue. Kuadrat ditambah 5 eigenvalue ditambah 5 sama dengan 0. Kita selesaikan pakai rumus kuadrat. Nah, ini dia hasil eigenvalue 1 yaitu min 1,382 dan eigenvalue 2 yaitu min 3,618. Nah, kedua nilai ini disebut eigenvalue karena keduanya negatif, nanti sistemnya stabil. Langkah berikutnya kita mencari eigenvektornya nih. Caranya kita substitusikan eigenvalue-nya yang didapat ke persamaan A dikurang eigenvalue tutup kurung V sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu yang ini, matriks min 2,618, min 0,2, 5, 0, min 0,382. Lalu kita cari V-nya, V1, V2 per T sehingga persamaan ini terpenuhi. Ambil baris pertama supaya mudah kita bisa pilih. Jadi eigenvektor pertama yaitu nih V1 sama dengan X nya 0,083, Y nya 1,085. Untuk eigenvektor yang kedua itu min 3,618 yaitu kita lakukan hal yang sama dari baris pertama dan mendapatkan V2 sama dengan 0,464 X nya lalu Y nya 0,886. Jadi ketika sudah mendapatkan kedua nilai eigenvalue nya dan keduanya adalah negatif, maka sistem stabil asimptotik dan konstanta waktunya kita mendapatkan 0,724 S untuk perubahan kecepatan atau respon mekanik, dan berikutnya ada T2 nya yaitu konstanta 2 nya itu mendapatkan 0,277 second, dan itu untuk perubahan arus atau respon listrik. Lalu kita lanjutkan di diagonalisasi dan solusi umumnya. Oke, diagonalisasinya itu matriks P berisi eigenvektor sebagai kolomnya, sedangkan matriks D itu berisi eigenvalue di diagonalnya. Jadi kita tuliskan hasil diagonalisasinya yaitu mendapatkan nilai sekian. Artinya matriks A bisa diubah ke bentuk diagonal D dengan bantuan matriks P. Bentuk diagonal ini menunjukkan dua mode independen, satu lambat dan satu cepat. Ya, kesimpulannya jadi dengan proses diagonalisasi ini kita bisa memecah sistem yang kompleks menjadi dua mode yang lebih sederhana. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.